Jantungku mendadak berdetak hebat. Tanganku pun gemetar dan tubuh terasa lunglai. Seketika aku terduduk di atas kasur, Sri. Luka jahitan jalan lahir anak kembarku terasa ngilu, tatkala duduk tanpa hati-hati karena pikiran yang begitu panik, mataku pun mengembun dengan sendirinya. Tiba-tiba aku berpikir yang tidak-tidak terhadap suami dan juga pembantuku. Apa yang telah mereka lakukan? Aku harus menyelidiki keduanya dan tak akan tinggal diam. Batinku mendadak sakit dan terasa penuh amarah. Namun harus bisa menahan diri untuk tidak emosi sebelum menangkap basah mereka berdua. Aku juga tak mau rugi. Habis manis sepah dibuang. Tak kuizinkan siapapun menyakiti dan menyampaikanku begitu saja, termasuk Bang Ronald. Aku akan merencanakan sesuatu. Kenapa kamu baru pulang jam segini, Sri? Ini udah pukul 15:00. Tadi aku nyuruh kamu pulang, zuhur. Betapa repotnya aku di rumah sendiri. Aku bertanya dengan tegas, namun sebisa mungkin menahan diri untuk tidak emosi. Maaf, Bu Dinda. Aku tadi ke pasar beli baju. Kata ibu kemarin kan aku harus pakai baju yang gak ketat. Setelah itu ke klinik beli obat lancar haid. Kata ibu juga kan aku gangguan hormon. Haidku berantakan, jadi aku khawatir. Sri berkelit. Ia nampak santai menghadapiku dan tak gugup sama sekali. Beda dengan kemarin yang tampak gugup. Ya ampun, keluar lama hanya untuk urusan itu. Beli baju beli obat haid. Seperti itu bukan hal penting-penting amat, Sri. Kalau berobat penyakit serius, wajar. Lain kali, aku nggak izinkan kamu keluar lama-lama. Di rumah saja repot banyak kerjaan terbengkalai. Cucianmu belum kamu selesain. Tadi juga kamu nggak masak nasi, sampai-sampai ayah mertuaku mau makan siang aja nunggu aku masakin dulu. Lain kali yang serius kerjanya. Kamu di sini untuk bantu? Bantu? Kalau kamu nggak bisa kerja dengan benar, aku bisa nyari penggantimu. Aku mulai memarahinya, namun dengan intonasi yang lembut. Seketika raut wajah, Sri berubah memerah karena mendengar ancamanku. Ia tampak kesal dan tak menjawab, kemudian langsung berjalan cepat meninggalkanku menuju kamarnya. Wah, sudah mulai berani membangkang dan mulai tidak sopan. Dimarahi, bukannya menunggu aku selesai berbicara, malah berani-beraninya menghindar. Dia merasa bukan sebagai pembantu di sini. Bekerja semau-maunya. Aku harus bisa bersabar menahan diri untuk jangan meluapkan emosiku dahulu sebelum rencanaku berhasil. Kemudian aku bergegas ke teras samping menemui Mang Narno, banyak yang ingin kutanyakan. Mang Narno terlihat sedang melamun dan merebahkan badannya di kursi rotan. Mang, tadi pagi kok nggak kesini? Kenapa? Mang Narno segera duduk dan menjawab. Tadi pagi aku udah mau kesini, tapi Pak Ronald nelpon nyuruh aku buat santai aja nggak usah berangkat dulu, dan aku disuruh berangkat siang aja jemput, Sri. Jawab Mang Narno. Aku kaget mendengar jawabannya yang kelihatan apa adanya. Tadi jemput Sri di mana? Dia sendirian apa masih sama Bang Ronald? Cecarku. Jemput di depan Mal Bintang. Pak Ronald masih di situ, tapi di dalam mobil, Sri berdiri nunggu aku di parkiran mal, jawabnya. Aku benar-benar syok mendengar penuturan Mang Narno. Rasanya sakit hatiku semakin meningkat setelah mendengar cerita Mang Narno barusan. Aku segera masuk ke dalam rumah dan menghampiri Sri di kamar pembantu. Tanpa mengetuk terlebih dahulu, aku langsung membuka pintu kamarnya. Saat pintu terbuka, aku terkejut, Sri pun tampak terkejut melihat kehadiranku yang tiba-tiba. Sri, kamu minum apaan? Ini pil KB siapa? Kenapa ada pil KB di atas mejamu? Ada air putih di gelas pula. Kamu habis minum pil KB? Ya. Aku bertanya dengan membentaknya. Sri nampak panik dan buru-buru merapikan pil KB dan memasukkan ke dalam plastik putih. Ini pil KB titipannya ibuku, Bu. Beli di kota, karena harganya pasti lebih murah daripada di desa. Air putih ini buat aku minum, karena host habis keliling pasar. Sri mengelak, dan tak tampak gugup seperti kemarin.
Ia nampak lebih santai, sampai-sampai aku heran dengan perubahan sikapnya hari ini. Sudah tak ada rasa canggung lagi terhadapku. Jangan bohong, bukannya kamu bilang kalau ibumu janda? Terus buat apa nitip pil ke bibi? Lagi pula di kampung di bidan juga banyak. Harga sama aja, apalagi kamu kirim pakai jasa ekspedisi, pasti akan lebih mahal kalau beli di sini. Aku terus menekan Sri. Ya, ibuku nitip juga bukan buat dia, tapi buat saudara di kampung. Aku nurut aja, Bu. Dititipin ya udah beliin aja. Nggak mau tahu juga lebih mahal atau buat siapa? Namanya juga titipan, balas Sri santai. Tiba-tiba aku terfokus pada kota dan plastik warna pink, bertuliskan Mal Bintang, yang ada di sebelah Sri di atas ranjangnya. Sri, kamu dari pasar atau dari mal? Ini plastik tulisannya Mal Bintang. Kamu habis jalan-jalan ke mal ya? Ini ada HP baru pula. Memangnya kamu punya uang buat beli HP ini? Siapa yang beliin kamu HP? Ayo ngaku. Ini HP mahal. Lau, harganya pasti di atas 10 juta rupiah. Lebih bagus dari HP ku malah. HP ku aja harganya 5 juta rupiah beli setahun yang lalu. Ini dibeliin siapa? Jawab. Aku mulai tak bisa menahan emosi. Aku membuka dengan paksa bungkusan plastik mal itu, ternyata isinya baju baru bermerek dan ada banyak sekali. Nafasku mulai memburu, rasanya seketika kepalaku pusing. Ingin menangis dan memarahi, Sri kemudian memukulnya menampar sepuasnya. Namun aku kembali berpikir, kalau aku tak sabar, bisa-bisa rencanaku gagal. Sebisa mungkin, aku harus menahan emosi, meski rasanya sulit sekali. Aku harus bisa sabar demi misiku, demi masa depan anak kembarku. Aku yakin, apa yang aku pikirkan benar adanya. Namun aku ingin menangkap basah perbuatan bejat Bang Ronald bersama Sri pembantuku dan merekamnya. Bang Ronald juga harus membayar tunai rasa sakit hati ini. Sebisa mungkin aku perjuangkan hartanya untuk masa depan anakku. Aku harus bisa merayunya sebelum benar-benar membuangnya. Ini tadi, aku, Sri nampak terbata-bata untuk menjawabnya. Aku langsung memotong. Iya, aku tahu. Udah nggak usah diterusin. Nikmatin aja hadiah yang kamu dapat itu. Kalau dari jalan yang nggak halal dan nggak berkah, nanti yang rugi kamu sendiri. Kamu tinggal di sini baru setengah bulan, gajian aja belum, tapi udah bisa belanja senilai belasan juta begitu. Aku anggap aja kamu punya tuyul, jadi uangmu mendadak banyak, pungkasku pura-pura tak peduli. Padahal hatiku sebenarnya emosi dan sakit sekali. Oh ya, Sri. Aku ingetin jangan telat minum pil kebe. Aku langsung merebut plastik klinik berisi pil TB dari tangannya dan menunjukkannya. Ini diminum sesuai harinya, jangan sampai telat sehari pun. Kalau telat minum pil ini, bisa-bisa perutmu keisi anak setan, karena kamu belum nikah. Siapa lagi yang nyuntik perutmu kalau bukan setan dan makhluk halus? Kalau udah punya suami, kan isinya pasti janin dari suamimu, sindirku tajam. Sri nampak menunduk tak berani menatapku. Kalau malam jangan terlalu ngoyo, nanti tulang badanmu bisa pada patah kalau tiap malam digoyang sama setan. Setannya mah puas keenakan terus, dan yang rugi itu kamu ke depannya. Selalu berpikir jernih sebelum melakukan hal yang buruk, sindirku lagi. Aku langsung keluar meninggalkan kamar, Sri kemudian masuk ke dalam kamarku. Aku memeluk anak kembarku dan menyusui keduanya. Menatap mereka berdua, membuatku sedih. Tak terasa air mata menetas, aku pantang menangis di depan orang lain. Setelah tak ada yang melihat, barulah aku luapkan emosi dan kesedihanku. Aku meratapi nasib ini yang dikhianati suami. Padahal belum genap setahun menikah dengannya. Umur pernikahan kami baru menginjak 10 bulan, anakku masih 3 minggu usianya. Sebulan setelah menikah, aku sudah hamil beberapa minggu. Mungkin Bang Ronald belum puas bersebadan dengan istrinya. Jadi mencari pelarian lain yang bisa memuaskan syahwatnya. Sedih membayangkan itu semua. Jika tahu akan seperti ini, aku tak akan menerima Sri menjadi pembantu di sini.
2 minggu lalu, Bang Ronald mencari pembantu di yayasan dan langsung membawanya ke sini. Kesan pertama ketika melihat Sri, aku terkejut karena ia masih muda dan sangat seksi. Meski penampilannya kampungan, kulitnya coklat, dan tidak terlalu cantik. Tapi laki-laki yang melihatnya bisa berhasrat karena melihat ukuran dadanya yang sangat besar, walaupun tak didukung oleh wajahnya. Tapi awal-awal suamiku tak mencurigakan. Sejak aku keluar mengajak anak kembarku ke dokter anak, suamiku menjadi aneh. Jangan-jangan itu kali pertama mereka berhubungan. Jangan-jangan merah-merah di leher dan dadanya hasil hubungan mereka. Noda merah di kasur itu, mungkinkah saksi awal hubungan terlarang mereka berdua? Kalau benar begitu, betapa bergairahnya suamiku bermain di ranjang pembantu bersama Sri. Aku tak habis pikir, teganya ia menyakitiku yang baru saja melahirkan anaknya. Harusnya dia bahagia dan bersyukur memiliki anak kembar laki-laki dan perempuan yang sehat tampan cantik, sehingga bisa melupakan nafsu syahwatnya untuk berhubungan badan, karena sudah memiliki mainan baru yang lucu. Nyatanya, hasratnya lebih diunggulkannya dibanding fokus pada kebahagiaan memiliki buah hati. Nafasku seketika sesak, serasa ditekan oleh benda yang sangat berat. Ujian, inilah benda berat itu yang menyesakkan dadaku. Rasanya aku sudah tak ada rasa cinta lagi terhadap Bang Ronald, sudah sangat jijik, apalagi jika membayangkan ia menggerayahi tubuh Sri. Aku tak akan mau lagi diajak berhubungan dengannya, sekalipun jahitanku sudah sembuh total. Tujuanku sekarang tinggal memperjuangkan harta untuk menghidupi kedua anakku saja. Setelah itu, aku akan tinggalkan Bang Ronald. Aku tak sudi melanjutkan pernikahan dengan laki-laki yang tak setia sepertinya. Mudah celup sana celup sini, tak mau juga menanggung resiko penyakit yang disebabkan ulah bejatnya itu. Saat ini lebih baik aku juga fokus merawat anak dan merawat tubuhku sendiri agar tetap terlihat cantik meski sudah pernah melahirkan. Aku yakin masih bisa mendapatkan suami yang lebih baik daripada Bang Ronald, yang pasti setia dan lebih tampan darinya. Part 3